Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Hasniati Sari Harun, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis dalam mata kuliah keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, akan tetapi tuberkulosis juga dapat menyerang bagian tubuh lain seperti ginjal, usus, tulang belakang, dan otak. Tuberkulosis dapat menyebar atau menular melalui droplet dari orang ke orang melalui udara. Prevalensi TBC di Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia setelah India dengan jumlah kasus sebanyak 969.000 kasus tuberkulosis. Insidensi kasus tuberkulosis adalah 354 per 100.000 penduduk. Yang artinya, setiap 100.000 orang di Indonesia terdapat 354 orang diantaranya yang menderita penyakit tuberkulosis. Adapun cara penularan tuberkulosis yaitu diawali dengan Mycobacterium tuberculosis keluar melalui udara, melalui droplet, atau percikan dahak bersin atau pada penderita yang tuberkulosisnya sedang berbicara. Kuman TBC terhirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan. Di dalam tubuh, kuman TBC dilawan oleh daya tahan tubuh. Apabila daya tahan tubuhnya lemah, maka orang tersebut dapat menjadi sakit TBC. Namun, jika daya tahan tubuhnya kuat, maka orang tersebut akan tetap sehat. Klasifikasi tuberkulosis terbagi menjadi yang pertama, kasus baru, yaitu pasien belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari 1 bulan. Kedua, kasus kambuh atau relapse, yaitu pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapatkan pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh, kemudian diagnosa kembali dengan BTA positif pada asupan atau kultur. Ketiga, kasus putus berobat atau kasus dropout, yaitu pasien tuberkulosis yang telah berobat namun putus berobat selama 2 bulan atau lebih dengan hasil BTA positif. Keempat, kasus gagal atau failure, yaitu pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatannya, atau bulan kelima lebih atau selama pengobatannya. Kelima, kasus pindahan atau pasien yang dipindahkan dari unit pelayanan kesehatan untuk melanjutkan pengobatannya. Dan yang terakhir, TB-MDR atau multi drug resistant obat anti tuberkulosis. Tahap pengobatan. Tuberkulosis dibagi menjadi tahap awal atau tahap intensif dan tahap lanjutan. Pada tahap awal, pasien minum obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resisten obat. Apabila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, pasien tuberkulosis sudah tidak menularkan. Sebagian besar pasien tuberkulosis dengan BTA positif menjadi negatif dalam kurun waktu 2 bulan. Ya, pada tahap selanjutnya yaitu tahap lanjutan. Pasien minum obat 3 kali dalam seminggu. Pada tahap ini dapat membunuh kuman persisten sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Pemberian obat anti tuberkulosis kategori 1 pada fase intensif mendapatkan kombinasi obat 2-HRZE. Dapat dibaca selama 2 bulan pasien mendapatkan kombinasi dari H-nya itu isoniazid, R-nya itu rifampicin, dan Z-nya itu pyrazinamide, serta E etambutol. Untuk fase lanjutan, 4H3R3 dapat dibaca selama 4 bulan, pasien mendapatkan kombinasi obat isoniazid dan rifampicin 3 kali dalam seminggu. Untuk kategori lainnya dapat dibaca melalui tabel. Berikut ini contoh gambar kemasan dari obat anti tuberkulosis KDT atau obat anti tuberkulosis lepasan. Adapun menata laksanaan tuberkulosis secara umum yaitu dengan strategi DOTS. Patuh minum obat anti tuberkulosis, latihan fisik dan nutrisi yang cukup, serta modifikasi lingkungan. Asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis dimulai dengan pengkajian, penentuan masalah keperawatan, rencana intervensi, dan evaluasi yang diharapkan. Pada pengkajian, perlu dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang.
Anamnesa pada infeksi primer kemungkinan pasien asimptomatik atau tidak bergejala pada periode inkubasi selama 4-8 minggu. Apakah pasien mengalami kelatihan atau kelemahan, anoreksia, penurunan berat badan, demam, serta berkeringat di malam hari. Sedangkan infeksi yang sudah teraktivasi, pasien mungkin mengeluh nyeri dada, batuk produktif, dan sputum yang mengandung darah serta demam yang subfebris. Kemudian pada pemeriksaan fisik, apakah ada peningkatan respirasi rate, penurunan ekspansi paru, dan retraksi interkostal. Saat dilakukan perkusi, apakah terdapat pekak? Kemudian saat diauskultasi, apakah terdapat ronhi? Ya, kemudian pemeriksaan penunjang terdiri dari pemeriksaan uji tuberkulin, pemeriksaan kultur darah atau sputum, atau tes cepat molekuler seperti TCM, pemeriksaan IGRA atau interferon gamma release assay, dan tes pencitraan seperti fototoraks, CT scan, atau MRI. Berikut 4 diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yaitu yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya penumpukan sekret, kedua, hipertermi berhubungan dengan proses peradangan, ketiga, defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan anoreksia, dan yang keempat, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Untuk masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif, intervensinya kaji fungsi pernapasan seperti bunyi nafas, kecepatan nafas, irama, kedalaman, dan penggunaan otot bantu nafas. Catat kemampuan pasien mengeluarkan dahak, catat karakteristik dan jumlah dahak, dan adanya hemoptisis. Kemudian posisikan pasien semipolar tinggi dan ajarkan latihan nafas dalam. Anjurkan pasien untuk banyak minum air putih, sedikitnya 2.500 ml per hari, serta pemberian terapi obat antituberkulosis. Masalah keperawatan yang kedua yaitu hipertermi. Intervensi yang diberikan yaitu pantau suhu tubuh, anjurkan untuk banyak minum air putih untuk mencegah terjadinya dehidrasi, kemudian kompres hangat pada lipatan ketiak dan femur, anjurkan pasien untuk memakai pakaian yang menyerap keringat, serta kolaborasi pemberian antipiretik. Masalah keperawatan yang ketiga adalah defisit nutrisi kurang dari kebutuhan. Intervensi yang diberikan yaitu catat status nutrisi pasien, kemudian cek turgon kulit dan berat badan, kaji adanya anoreksia, mual, muntah, dan catat kemungkinan efek dari obat, berikan motivasi pasien untuk makan sedikit tapi sering, serta kolaborasi pemberian antiemetik dan antasida. Masalah keperawatan yang terakhir adalah defisit pengetahuan. Intervensinya yaitu identifikasi gejala yang harus dilaporkan seperti hemoptisis, nyeri dada, demam, kesulitan bernapas, kemudian jelaskan obat, frekuensi pemberian, kerja obat yang diharapkan, dan alasan pengobatan yang lama, kemudian kaji potensial interaksi obat dengan obat yang lain, dan kaji potensial efek samping obat serta pemecahan masalah, serta berikan informasi terkait proses penularan penyakit dan modifikasi lingkungan. Evaluasi yang diharapkan diantaranya, pasien dapat mengeluarkan sekret tanpa bantuan, pasien berpartisipasi dalam program pengobatan, suhu tubuh dalam batas normal, menunjukkan peningkatan berat badan, dan melakukan perubahan pola makan, serta pasien memperlihatkan peningkatan pengetahuan mengenai perawatan diri. Dapat kita lihat poster mengenai tuberkulosis di bawah ini, kemudian berikut referensi yang saya gunakan. Demikian paparan penjelasan tentang asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis pada mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Sampai berjumpa lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan dan materi yang lain. Terima kasih.